menurut saudara sendiri, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tolong tunjukkan pengakuan Yesus, aku diutus untuk seluruh bangsa. Dalil. Ya memang dia diutus untuk bangsa Israel. Dalil bahwa dia diutus untuk seluruh bangsa mana? Dalil. Hah? Hah? Masuk Anda apa? Masuk Anda apa? Anda jangan cengap-cengop lah. Anda cengap-cengop lah. Anda dapat lawan imbang sekarang. Sekarang saya kejar Anda. Itu saya yang agung. kejar. Jadikanlah bangsa semua muridku. Mana pengakuan Yesus kalau dia diutus untuk seluruh manusia? Dalil. Jadikanlah bangsa semua muridku. Itu jadikan bangsa itu. Jadikan bangsa itu. Dia tidak mengaku aku diutus untuk seluruh bangsa. Saya bertanya kepada saudara, aku diutus hanya kepada domba. Yang saya tanya, mana pengakuan Yesus diutus untuk seluruh bangsa? Mana? Dengar, baik. Ada enggak? Ya dengar dulu. Kalau ada seperti dengar dulu. Ada enggak? Dengar dulu. Dengar dulu. Saya kejar Anda ini. Iya, tenang. Perkataan Anda, tuntutan Anda itu menampol diri Anda. Ya silakan. Nabi Anda itu diutus untuk orang Arab aja. Litubayyina linnas seluruh umat manusia. Jangan kau berkata-kata, saya jangan sudah paham lari ke nabiku. Saya tidak pernah kemudian menyembah nabiku. Saya tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad dan Yesus tidak pernah berkata waspadalah kepada penyesat yang bernama Nabi Muhammad. Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ayo bacakan. Di tangan saya Alkitab ini. Ayo bacakan. Saya bacakan. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ada yang salah dari yang saya baca? Penyesatnya datang memakai nama Yesus dan bergelar siapa? Kristus. Anda pengikut siapa? Kristus. Orang banyak yang disesatkan Kristus itu mana? Kristen. Masih kurang. Butuh tisu. Butuh tisu, bro. Sudah selesai? Belum. Lanjutkanlah. Oh, sudah pura-pura. Sudah selesai. Baca jawab. Penyesat itu bergelar apa? Kristus. Anda pengikutnya siapa? Itu. Bangga Anda. Ayo. Mana tadi? Kitab apa tadi? Ayo. Ayo apa? Biar saya bacakan. Ayo apa? Ayo apa? Yang Anda bacakan tadi itu, ayo. Ayo apa? Apa yang tafsiran? Ayo, jangan udah mulai kejang-kejang Anda. Ayo. Cepat. Ayo apa? Ayo, cepat. Ayo kemana? Aduh apa? Aduh. Kasihan kali Anda. Iya. Tunjukkan kitab apa tadi yang Anda bacakan? Ayo. Ayo. Anda mau diskusi bagus atau enggak? Jangan pakai ketawa lah. Saya juga bisa ketawa. Ayo. Ada Bible. Ayo baca. Di tangan saya ada Bible. Ayo baca. Di tangan saya ada Bible. Ayo. Ujung-ujungnya data mana tadi? Di surah apa tadi? Nomor berapa tadi? Apa namanya tadi? Anda mau diskusi dengan data? Berarti congor aja Anda. Kita nggak bisa diskusi baik kayak gini. Sedangkan membuktikan Yesus palsu aja Anda nggak bisa buktikan. Sekarang udah lari lagi ke tempat lain. Anda gugur, seperti itu diskusi? Saya minta maaf. Anda gugur. Angga tidak layak dan tidak sanggup membuktikan. Bilang aja itu. Anda tidak mampu. Gimana teman-teman? Kita saya kejar Anda. Bilang aja Anda nggak punya data, udah akui. Oke. Sekarang menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 penyesat itu datang bergelar apa? Bukan itu masalahnya. Anda sudah membuat framing yang kami imani Yesus palsu. Iya, saya tanya data dulu. Pembandingnya mana? Muaranya penyesat itu bergelar apa? Bergelar kalau apa penyesatnya? Ini cuma penyesatnya mengaku bergelar biar apa? Kita ganti topik lagi, gitu loh. Penyesatnya bergelar apa? Aduh, kok lari-lari kau lagi? Fokuslah. Ini sudah fokus sekalipun.
Bergelar apa penyesat yang muncul setelah Yesus asli? Data pembandingnya dulu. Kalau ganti topik, saya ladeni kitab apa? Bergelar apa kemudian penyesat yang muncul setelah Yesus asli? Bergelar apa? Saya nggak mau lari. Saya mau kejar itu. Anda menyatakan kami mengimani Yesus palsu. Data pembandingnya mana? Makanya saya tanya. Kalau nggak ada punya jawabannya. Makanya saya tanya, saudara. Penyesat 3 hari 3 malam 3 tahun pun saya ladeni Anda. Penyesat itu bergelar apa? Ayo. Kok ayo? Nama Anda sang hukum loh. Tapi Anda nggak ngerti hukum kebenaran. Oh, saya tahu hukum, makanya saya hati-hati berkata. Saya tanya. Saya tahu kebenaran. Menurut Yesus, gelar penyesat yang nongol setelah dia yang diwaspadai oleh murid-muridnya, gelarnya apa? Jawab. Jangan lari lah, kau lari-lari aja. Sebentar ke A, sebentar ke B. Kau takut saya tanyakan, saya kejar. Saya tanya loh. Sederhana loh. Anda dianggap ketua, kurunda, dihormati. Bagaimana teman-teman? Apakah diturunkan orang ini atau dipertahankan? Anda mau turunkan sama saya nggak masalah. Sekarang saya minta Anda buktikan dulu. Kalau nggak kita ganti topik. Kasihan kepada saudara, kasihan. Siapa penyesatnya? Ayo. Saya kasih. Penyesatnya bergelar apa menurut Yesus? Nggak, kita ganti topik. Penyesatnya bergelar apa? Tidak, akui dulu. Saya tidak punya data pembanding bahwa yang diimani orang Kristen itu Yesus palsu. Itu nyatakan Lalu dulu. siapa kalau bukan Yesus palsu? Itu kan persepsi Anda, suka-suka Anda, datanya nggak ada. Loh, ayo. Penyesat palsu itu mengaku Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan oleh oknum Kristus? Mana? Tidak ada orang Kristen berpikiran seperti Anda. Ayo. Karena Anda adalah orang yang disesatkan. Itu terserah Anda. Alkitab itu satu kesatuan utuh, nggak bisa dipenggal-penggal. Ya udah, kalau begitu silakan Anda ambil tempat di sudut pojokan belakang. Bilang aja Anda nggak mampu. Kasih anggaplah demikian, saudara. Sang hukum, silakan Anda menilai. Saya tahu Alkitab saya. Jangan kitab saya, kitab Anda pun saya paham. Tadi Anda ketahuan loh, keteteran bertanya. Di surat apa? Di data berapa? Padahal aku sudah bacakan, aku sudah sebutkan. Aku menguasai Bible saya. Itulah kalian. Itulah kalian. Hal unabbiukum ala. Itu Al-Quran mengatakan. Man tunazzalus syayatin. Maukah kamu aku ajarkan, ku beritakan kepada siapakah iblis itu bekerja? Kepada mereka yang gemar berdusta. Itu Quran saya mengatakan itu. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan itu turun dari langit ke bumi kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Yang keluar dari lisannya hanya dusta. Silakan saudara penyebar isu. Silakan. Bang penyebar isu. Namanya siapa sih? Boleh bertanya enggak? Materi lagi panas-panasnya, sempat-sempatnya bertanya. 20 juta kalau Anda bisa membuktikan bahwa yang Anda sembah 2000 tahun kalian menyembah sosok Kristus ini. 2000 tahun. Saatnya Anda membuktikan bahwa Anda adalah penyembah-penyembah yang benar. 2000 tahun nyembah Kristus, apakah asli atau palsu? Jawab. Disitulah aku heran lihat kamu. Kenapa bilang? Di satu sisi kamu tidak percaya dengan kitab saya, Bible, tapi rujukannya pakai kitab saya. Seharusnya. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah Anda percaya kepada Bible? Pakai kitabmu itu namanya. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya kepada Bible? Makanya saya bilang kalian itu cacat logika simple. Apakah Anda percaya kepada Bible? Saya percaya. Nah, kalau Anda percaya, kenapa Anda kemudian meragukannya? Kau percaya nggak dengan itu? Saya tidak percaya. Kenapa rujukannya pakai itu? Karena saya berdiskusi dengan penyembah Kristus. Makanya saya bilang kau logika simple. Loh, Ibaratnya gimana ceritanya?
Saya tidak percaya, tetapi ente menyembah Kristus. Ternyata di buku yang saya tidak percaya sebagai firman Tuhan ini membuka aibnya sendiri, bahwa ada sekelompok manusia yang banyak jumlahnya yang telah disesatkan oleh oknum yang bernama Kristus. Maka muncul pertanyaan kepada saudara Kristen yang percaya kepada Bible, apakah Kristus yang kalian sembah itu adalah anak Maria atau ternyata adalah setan? Jawab. Saksi untuk memperkuat, dengar dulu. Ibaratnya di pengadilan kau hadirkan seorang saksi untuk memperkuat argumenmu, tapi saksi itu nggak kau percaya. Kayak gitulah, nggak kau percaya. Tapi gimana ceritanya? Itu kasusnya berbeda, Cak Ayu. Itu kasus yang berbeda, Cak Ayu. Itu kasus yang berbeda. Kau hadirkan saksi itu untuk memperkuat argumenmu. Dan Anda di pengadilan mengatakan, dan Anda mengatakan, sorry, dan Anda mengatakan, dengar, gantian. Anda tinggal ditekan tombolnya, Anda hilang langsung seketika turun di kloset. Oke? Dengarkan saya. Ketika di pengadilan Anda mengatakan kami menyembah Kristus yang asli. Saya buktikan di pengadilan bahwa yang kamu sembah itu adalah yang palsu berdasarkan data-data yang ada di Biblemu sendiri. Hayo, salah enggak itu? Salah enggak? Salah enggak saya? Bang Suma, ya, yang mulia. Kenapa Anda mengatakan bahwa orang ini menyembah Yesus palsu? Karena di situ data di dalam Bibelnya sendiri yang mengatakan seperti itu. Buka, ya dibukalah data Bibelmu. Mana buktinya bahwa dia palsu? Itu lihat. Tanda-tanda Kristus palsu, lihat. Banyak pengikutnya. Dan ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Dia datang tanpa tanda-tanda yang diuraikan oleh yang asli. Tanda-tanda kedatanganku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah itu sudah terjadi? Tidak terjadi. Berarti yang datang itu yang asli atau bukan? Bukan. Saya cuma bertobat kau, aduh. Alamak, saya pula yang disuruh bertobat. Yang bertobat itu yang menyembah Kristus palsu lagi. Udah Kristus palsu lagi. Kita tidak percaya dengan kitab kami, tapi rujukannya pakai kitab kami. Itu kan namanya sengklik. Jadi untuk menyadarkan Anda masa pakai Al-Quran? Ibaratnya kalau uang palsu itu pembelinya harus ada uang asli. Itu kalau memang kami palsu. Kalau uang aslinya, saya bilang, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel, apa itu barang harus ada pembandingnya yang Rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, aku ini rasul untuk kalian semua. Itu yang asli. Itu yang asli. Yang palsu adalah yang mengaku Yesus tapi untuk seluruh manusia. Itu palsu. Aduh. Benar, Anda percaya tidak ketika Yesus berkata aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Waktu itu pernah kau bilang Tuhan pernah menciptakan agama. Tuhan nggak pernah menciptakan agama. Siapa bilang? Siapa bilang Tuhan tidak menciptakan agama? Tuhan menciptakan kedamaian. Tuhan menciptakan kekacauan. Tuhan menciptakan bencana. Tuhan menciptakan damai sejahtera. Seluruh yang ada di atas muka bumi itu adalah ciptaan Tuhan, termasuk agama. Tuhan nggak pernah agama apa yang pernah kata siapa? Agama itu apa? Agama itu apa artinya? Agama itu buatan manusia. Agama itu artinya apa? Agama itu tidak kacau balau. Ya, apakah Tuhan menciptakan damai sejahtera? Agama itu kata benda, kamu harus tahu. Tuhan tidak mulai ngaco dia. Udah jangan terlalu jauh Anda, jangan terlalu jauh Anda lari. Kembali ke tema. Kamu udah lari otakmu. Kembali ke tema, buktikan bahwa Kristus yang keluar dari kubur itu adalah asli. Silakan. Hei, kok pingsan? Jangan di mute dong. Siapa yang mute? Ya karena Bapak merepet. Bukan, orang Bapak yang merepet kok. Gak bisa mau gantian kok. Yesus yang asli, tanda-tandanya kalau datang menurut Yesus apa? Jawab.
dengar dulu. Jadi apa yang saya mau dengar? Kita langsung mengerucutkan kasusnya. Menurut Yesus asli, tanda-tanda kalau dia yang datang itu apa? Silakan. Intinya memang Kristen itu tidak boleh pakai logika. Saya tidak mau paham. Contohnya gini. Dogma doktrin Anda saya tidak mau paham. Yang saya ingin pertanyakan, tanda-tanda Yesus asli datang itu apa saja? Jawab. Sementara saya balik sama Anda, bagaimana logikamu menjelaskan Baginda bisa membela bulan-bulan di atas, Baginda di bawah? Coba jelaskan. Alamak. Jelaskan bagi kamu. Bisa nggak kau jelaskan? Itu tidak sedang dibahas. Itu tidak sedang dibahas. Ini kita sedang membahas tentang penyesat. Nabi Isa, Yesus tidak pernah menerangkan untuk waspada kepada Nabi Muhammad. Yesus berkata waspadalah kepada Yesus Kristus. Dan Anda pengikut Yesus Kristus, makanya Anda yang dibahas. Betulkah yang Anda sembah itu adalah anak Maria? Kan begitu, Bang. Secara Yesus pernah ada di dunia ini. Kenapa Anda kritikin? Pertanyaannya bukan itu. Bukan itu, kawan. Saya bertanya, apakah tanda-tanda? Nggak jelas seperti apa, tapi bicara sendiri dia, Dinda. Baiknya dibungkus aja dulu, disimpan di kloset ya. Udah. Ngomong sendiri dia. Sudah dibungkus. Bla 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 bla, ngomong gak jelas, motong-motong. Materinya jelas. Jadi saya sampaikan ya kepada saudara Kristen saya nih yang mau naik. Kalau ternyata penyesat yang datang itu Nabi Muhammad, silakan kasih data. Datanya jangan pakai Quran, karena tidak mungkin Nabi Muhammad penyesat menurut Al-Quran. Datanya dari Bible Anda. Di dalam Bible Anda menerangkan yang datang sebagai penyesat itu adalah Nabi Muhammad. Mari kita bahas, buktikan. Ya kan ya? Jadi dua arah, bukan hanya kepada kalian, kepada saya juga. Tetapi jangan berbicara berdasarkan Nabi Muhammad larinya ke Quran. Jangan. Karena di Al-Quran Nabi Muhammad datang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dan Nabi Muhammad tidak pernah berpesan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai Nabi Muhammad dan berkata akulah sallallahu alaihi wasallam. Itu tak ada. Tak ada di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Bible, waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus dan bergelar Kristus. Tapi kalau Anda memaksakan ternyata yang bergelar Kristus itu adalah Nabi Muhammad, silakan aja. Silakan. Tapi harus pakai data. Karena di sini tugas kita mencerdaskan, bukan membodoh-bodohi, tapi mencerdaskan anak bangsa. Kita membantu pemerintah dalam menggalakkan kemudian mencerdaskan anak bangsa. Bukan membodohi, bukan mendoktrin, mendogma anak bangsa. Tapi mencerdaskan. Kalau berbicara mengenai kecerdasan, berarti larinya kepada akal. Berbicara mengenai akal berarti logika. Berbicara mengenai logika berarti argumentasi. Argumentasi yang berdasar akal harus berdasar kepada dalil. Silakan saudara, siapakah penyesat itu setelah Yesus? Apakah bergelar Nabi Muhammad SAW atau bergelar Yesus Kristus? Itu tema. Kalau ternyata bergelar Yesus Kristus, maka Andalah yang kena. Buktikan saat ini juga bahwa 2000 tahun lamanya kalian menyembah asli, Yesus asli, alias kalian penyembah anak orang. Sales obat. Kalau yang Yesus asli yang kalian sembah, berarti kalian menyembah anak orang. Kalau Yesus palsu yang kalian sembah, berarti kalian menyembah penyesat. Tinggal dipilih, nyembah anak orang atau nyembah penyesat. Silakan. Mundur kena, maju bisul. Ayo saudara, buktikan kalau yang Anda sembah itu anak orang. Silakan. Sales obat panu. Ini bahasnya hari ini adalah tentang panu. Kadas, kurap, kutu air. Kasihan ya. Kasihan ya teman-teman. Kasihan. Iya, maksudnya jangan terlalu bahas agama. Nggak pinter kamu itu bahas agama. Bahas Bible itu nggak pinter. Aduh. Baca tafsirannya itu. Kita bahas panu boleh.
Kita bahas panu boleh? Oke, bahas bilangan gimana maksudmu? Aku tanya, bilangan. Iya, Tadi kalau mau bahas katanya panu manusia kita bahas itu, panu. Coba gimana? Kalau mau bahas kita panu bahas kita panu, bahas cocok panu. bahas Saya panu layani gitu. Anda bahas panu boleh. Semua orang didongengin dengan kibul-kibulanmu aja semuanya. Saudara, kalau Anda mau Semua bahas orang kamu panu, kibulin kita semua. bahas panu. Kalau Anda mau bahas bilangan, kita bahas bilangan. Tapi sayembara 20 juta ini bahas Bible banyak blundernya. Nggak tahu tafsirannya. Kamu kan harusnya tahu Yaudah, tafsiran itu. coba Anda yang menjelaskan ke Al-Quran saya. ada tafsirannya. Kristus palsu, tanda-tanda Kristus palsu itu Anda jelaskan ke saya. Saya diam, silakan. Maksudnya Kristus palsu kayak gimana? Ya, Nggak itu ada aja Kristus masih palsu. bingung. Tadi kamu kan baca katanya akan ada orang membawa nama saya ya kan? Siapa yang kau maksud itu? Saya tanya. Ayo, Yesus kan ngomong tadi banyak orang bawa namaku. Yang kamu maksud siapa yang saya tanya? Siapa sih yang kamu maksud? Siapa yang membawa-bawa nama Yesus ke seluruh dunia dan berkata Yesus itu Kristus? Siapa? Siapa, Bang? Gak gini saya tanya tadi kamu kan baca di ayat berapa tadi gitu kan? Baru kan tanya ayat berapa? Banyak orang Tadi membawa Anda namaku. Yang kamu maksud itu siapa sih? Sombongnya Saya tanya. minta ampun seperti Ayo saya patah tanya Bible. dulu pertanyaanmu Masih aja kamu nggak bisa jawab. Yang Masih kamu bertanya, maksud, di Bible yang kamu mana maksud katanya? itu siapa? Orang membawa namaku itu siapa? Yang kamu Siapa maksud lagi kalau gitu. bukan Kristen? Saya ingin tahu siapa. Siapa kalau punya, bukan gitu. Kristen? Siapa? Siapa kalau bukan Kristen? Tapi emang beneran kok Yesus itu bener kok gitu. Kamu kan nggak tahu itu artinya tuh siapa gitu kan nggak tahu gitu. Cuma nyerocos doang dari tadi kayak obat panu. Nah, Anda sendiri dari tadi gitu. cuma bertanya-tanya. Itu tertulis di data mana di dalam Bible? Itu, bro. Itu tertulis di data mana? Iya, gini ya, itu yang dimaksud. Itu yang Itu dimaksud tertulis di mana? kepada manusia-manusia. Itu tertulis di mana? Berarti gini, saya tanya. Berarti Saya Yesus tanya kan dulu, hei, saudara, gini. tentang Kristus palsu itu tertulis di Yohanes berapa? Jawab. Oke, ya enggak, kamu bacain aja. Aku enggak baca Bible nih, cuma aku udah paham dah gitu alurnya. Tengoklah teman-teman. Baca Bible, udah paham alurnya, tafsirannya udah paham aku tafsirannya. Tengoklah saudara-saudara ya. Dia mengaku paham tafsiran Bible, tapi dia nggak tahu di mana itu tertulis. Udah gini bacain, kamu kan udah siap, ada laptop di depanmu, ada komputer, ada HP, saya udah nggak ada ini Bible nggak bawa ini. Tanazzalu ala kulli biar saya kasih tafsiran, bukan mentah-mentah sebuah tulisan gitu loh. Tobat berjuma gitu loh. Tuhan masih ada kesempatan untuk kamu. Bertobatlah, jangan takut untuk menerima Yesus. Hanya menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Itu kata Quran saya. Berjuma, jangan takut untuk menerima Yesus. Yesus ada kebenaran. Makanya kamu bahas tiap hari itu karena dia kebenaran gitu loh. Saya menerima Yesus yang asli. Itu panas gitu loh mendengar nama Yesus. Biar banyak orang tersesat. Tidak itu menerima iman saya, Yesus gitu. Beriman kepada para nabi. Aku beriman kepada Nabi Yesus yang diutus kepada Bani Israel. Tapi saya menolak Kristus palsu. Saya menolak Kristus palsu ya, ini, yang datang disembah oleh palsu yang kami yakini nggak ada bro gitu. Lukas 4, coba Anda baca. Berjuma masih ada kesempatan untuk bertobat. Terima Yesus berjuma. Saya Yesus sudah menerima Yesus. Wajahnya Allah Beliau yang bisa nampak adalah Nabiullah supaya kamu Rasulullah dapat yang memandang diutus karena kepada kita banyak baginda, dosa. kepada umat Israel yang diberitakan karena kita oleh seharusnya baginda tuh Rasulullah jauh. SAW. Dinda Cep. Karena kita sudah mengalami banyak dosa. Seperti biasa kalau orang penyakit sampar diturunkan dikasih masuk sus tong di sampah. tong sampah. Pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya, betul. Makin pintar adik saya ini. Keren. Silakan teman-teman, silakan. Al-Quran saya diuji juga dong. Al-Quran saya mengatakan hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin azim. Mereka setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Yulkuna sam'u wa aktsaruhum kazibun. Mereka para pendusta ini hanya menyampaikan hasil pendengaran mereka saja, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta.
Ya, Tuhan itu pencipta langit dan bumi, satu-satunya, tidak dua apalagi tiga. Padanya segala sesuatunya bergantung, artinya tak ada kehidupan selain daripada Dia, tiada kuasa selain daripada Dia. Semua makhluk kemudian bergantung pada dirinya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satu apapun yang sehakikat dengannya. Iya. Abang, saya mau tanya abang. Tadi dua pertanyaan kedua ini. Ini maksud Anda ingin nantang saya? Hanya ingin bertubi-tubi memberikan pertanyaan gitu? Ya kan abang kan minta menantang seluruh pendeta. Berarti Anda pendeta ini? Makanya Anda pendeta? Enggak, saya tanya dulu. Anda pendeta? Saya pelayan Tuhan, saya hamba Tuhan. Bukan pendeta? Saya tidak pernah kuliah. Yang saya tantang kan pendeta. Oke. Ya, saya hamba Tuhan. Ya, berarti Anda tidak masuk level. Tidak apa-apa. Daripada nggak ada, penumpang pendek pun diambil. Silakan saudara. Aku siap, syukran. Masya Allah. Oke, bro. Iya. Sejak kapan eksistensi Allah itu ada? Sejak kapan? Tidak berawal, tidak berakhir. Tuhan itu tak berawal, tak berakhir. Oke, Tuhan itu bernama siapa? Siapa nama Tuhan itu? Tuhan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, gelarnya Maha Suci lagi Maha Tinggi, yang menciptakan Kristus. Ya, silakan. Anda tahu nggak Kristus itu artinya apa? Kristus itu adalah manusia yang diurapi, digosok, diminyakin. Oke. Tuhan itu bernama Allah. Yes. Benar? Iya. Oke. Sejak kapan nama Allah itu ada? Sejak kapan? Sejak bersama dengan diri Allah, nama itu sudah ada. Innani anallah la ilaha illa ana. Oke. Tuhan tidak pernah bernama Kristus. Ya, lanjut. Para nabi siapa yang memanggil Tuhan itu Allah? Nabi-nabi terdahulu memanggil nama Tuhan dengan gelar Tuhan berdasarkan dengan bahasa kaumnya masing-masing. Al-Quran surah Ibrahim ayat 4. Oke. Sekarang saya tanya ini. Allah itu nama kekekalan atau nama apa? Nama kekal, nama yang ada pada diri Allah. Allah adalah nama Allah. Allah adalah nama Allah. Oke, berarti dari sononya Tuhan itu sudah bernama Allah, benar? Yes. Oke. Berarti di dunia manapun pasti akan memanggil Tuhan itu Allah, benar? Kalau Allah menyatakan namanya. Namanya kata Anda bahwa Tuhan itu nama Allah. Allah itu kekekalan. Yes. Berarti dari sononya sebelum penciptaan bumi sampai dunia hancur lebur, tetap akan nama Allah. Benar nggak? Iya, betul. Oke, saya tanya. Iya. Nabi siapa yang pernah memanggil Tuhan itu Allah? Kalau yang kami tahu, Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan pencipta yang maha kuasa, tetapi Tuhan tidak menyatakan nama pribadinya kepada mereka. Keluaran 6 nomor 3. Katanya, jangan dong kau ambil dari Alkitab. Itu kitabnya Yahudi, nggak apa-apa, senggol dikit. Oh iya, Kristen itu juga asalnya dari Yahudi, dong? Nggak ada. Kristen itu berasal dari Romawi. Oh oke. Petrus itu murid Yesus. Yesus berkata kepada Petrus di Matius 10 nomor 5, "Hei Petrus, jangan kau pergi ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jangan ngarang di sini. Pertanyaan ke 2024, silakan. Murid Yesus itu orang mana, bro? Murid Yesus orang Yahudi, Kristen bukan orang Yahudi, beda. Oke. Ya, pertanyaan nama selanjutnya. Allah yang Anda bilang itu nama Allah, nama Tuhan itu kekekalan. Yes. Kenapa kok dia tidak memperkenalkan namanya kepada karena Abraham? Itu maunya. Keluaran 6 nomor 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi aku tidak menyatakan namaku kepada mereka. Oke, lalu kepada siapa?
kepada Nabi Muhammad, Tuhan itu kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad Allah menyatakan namanya. Oke. Muhammad itu siapa? Bisa Nabi Muhammad itu adalah roh kebenaran yang dinubuatkan Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 yang akan mengajarkan segala hukum-hukum keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Jadi Muhammad itu roh ya. Nabi Muhammad ketika Yesus yang berbicara dia masih makhluk roh karena dia belum lahir sebagai manusia. Jadi Muhammad itu roh Allah, roh kebenaran. Ketika Yesus berbicara roh kebenaran, ketika Yesus berbicara tentang Nabi Muhammad masih ada di alam ruh. Qalu bala syahidna. Dia masih ada di alam ruh. Maka dia dikatakan sebagai makhluk ruh. Ada lagi pertanyaan? Syukran saudara Rahma atau siapa ya? Silakan. Ada lagi pertanyaan? Bro, yes. Kenapa Yesus Ya. menubuatkan roh kebenaran itu dari orang asing, bukan dari Bani Israel? Kenapa? Karena Yesus telah mengatakan bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah dari kerajaan tersebut. Di dalam Kisah Rasul 3 nomor 22 sampai 23, bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang mana nabi itu sama seperti Musa, dan barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut dia akan dihilangkan, dilenyapkan dari bangsa kita. Oke. Jadi berarti Muhammad itu sudah dinubuatkan menjadi nabi ya? Yes. Siapa yang menubuatkan Muhammad sebagai nabi? Seluruh nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad termasuk Yesus. Oke, di mana ayatnya Taurat bahwa sudah dinubuatkan Muhammad akan datang? Ulangan 18 nomor 19. Aku akan mengutus. Kenapa dicomot dari kitab orang lain? Karena Anda bertanya di mana? Lah, kitab itu diturunkan kepada Bani Yahudi. Anda bertanya di mana tertulis? Ini dari umat asing, kadrun. Anda bertanya di mana tertulis? Anda comot itu nubuatan buat Muhammad. Oke, saya tanya Anda bertanya di mana tertulis? Oke, coba Anda kasih tunjuk saya. Kuasa apa yang dimiliki oleh Muhammad? Nabi Muhammad kuasanya mampu kemudian mengislamkan seluruh jazirah Arab, bahkan Indonesia. 1400 tahun ucapannya masih tetap kekal sampai hari ini dan tidak pernah terganti oleh ucapan-ucapan pagan dari barat. Muhammad itu dia mati bangkit ya? Nabi Muhammad di dalam Al-Quran diterangkan di dalam surah Ali Imran ayat 169 jelas dikatakan bahwasanya jangan kau menyangka bahwa Nabi Muhammad itu meninggal, sesungguhnya dia hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jadi Muhammad hidup sampai sekarang. Al-Quran menyatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Oh ya, baru tahu saya. Naikkan level pertanyaan Anda. Ali Shihab berkata, saya tahu Yesus Kristus ada di surga, tapi saya tidak tahu Muhammad ada di mana. Bahkan Muhammad sendiri berkata, aku tidak bisa menjamin kau masuk surga, kalian masuk surga. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makananku adalah apa yang aku lihat dari Bapa, itu yang aku kerjakan. Disebabkan karena aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Saya akui Anda ini memang guru paling. Terima kasih. Anda telah berbicara dengan jujur. Iya. 100 saya buat akui Anda. Anda adalah guru palsu. Terima kasih. Anda adalah nabi palsu. Saya gurunya. Kita bagi dua. Anda palsunya. Coba bro kasih tunjuk. Mujizat apa yang diperbuat Muhammad? Nabi Muhammad bermukjizat bisa merubah sejazirah Arab menjadi pengikutnya, sedangkan Tuhan yang bernama Yesus tidak mampu menjadikan Israel menjadi pengikutnya. Lebih hebat loh Paulus loh. Paulus memang sudah dinubuatkan dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Oke.
Terus saya tanya ini, Terus Muhammad aja bertanya sampai kamu mandul. Muhammad itu pembunuh apa enggak? Nabi Muhammad itu membunuh orang-orang kafir tapi menghidupkan orang-orang berakal. Berarti Tuhan yang tunjukkan satu orang yang dibunuh oleh Nabi Muhammad. Kalau Anda, saya sembuhkan impoten Anda hari ini juga. Karena Anda berkata bahwa tadi kan Anda yang berkata bahwa Muhammad itu membunuh orang-orang yang membunuh orang-orang yang sudah bersinggungan dengan ajarannya, disebabkan ketika dia datang membawa ajaran kehidupan, orang yang tidak menerima ajarannya menjadi mati. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Muhammad itu orang-orang yang tidak menerima Nabi Muhammad, matanya mati, telinganya mati, hatinya mati. Itulah yang saya maksudkan. Sedangkan beliau Nabi Muhammad tidak pernah membunuh satu manusia pun. Kalau Anda bisa menunjukkan dia pernah membunuh satu manusia, maka impoten Anda hari ini juga akan segera saya sembuhkan. Tadi Anda berkata bahwa Muhammad itu membunuh banyak orang. Tidak ada data kalau dia membunuh jasad. Dia hanya membunuh perasaan, telinga, kuping orang-orang yang sudah tersesat. Dikarenakan mereka semakin sesat. Dengan datangnya Nabi Muhammad, kesesatan mereka makin menjadi-jadi. Kami juga Kristen ini dapat perundungan. Gereja ditutup, gereja dibom. Ya karena itu ajaran Tuhannya begitu. Itu dari upah dari perbuatan kalian yang menyebar ke seluruh penjuru dengan cara membunuh, merampok, merampas bangsa-bangsa lain. Maka Tuhan memberikan kemudian siksaan kepada kalian sebelum masuk neraka. Itulah yang terjadi. Satu-satunya agama yang menyebar di seluruh penjuru bumi ini dengan membunuh dan merampas, itu adalah agama Anda. Silakan naikkan level pertanyaan Anda yang lebih sulit lagi. Anda belum menjawab saya. Saya sudah menjawab. Kuping aja Anda yang kena pilet sampai kuping Anda nggak berfungsi dengan baik. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Tuhan Anda pembunuh nggak? Kata Yesus, maukah kamu aku tunjukkan kepada siapakah engkau takut? Takutlah kamu kepada Dia yang sanggup membunuh manusia, baik jasad maupun rohani. Di dalam ulangan 2, di dalam ulangan 32 nomor 39, Tuhan yang maha kuasa, maha menghidupkan, maha membunuh, maha mematikan. Oke, Tuhanmu kenapa berkata, jikalau bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, pukullah batang lehernya itu. Itu karena masa perang, tidak mungkin masa perang bertemu dengan musuh, gelek-gelekan atau gelitik-gelitikan atau main kuis. Nabi Musa diperintahkan bunuhlah seluruh orang Amalek, jangan kau biarkan apapun yang bernapas di dalamnya. Ulangan 20 nomor 10 nomor 11 12. Bunuhlah seluruh penduduk Indonesia. Jika penduduk Indonesia kemudian minta perdamaian, maka jadikanlah mereka budak untuk bekerja rodi kepadamu. Tetapi ketika kemudian dia membantah dan melawanmu, bunuhlah semua apapun yang bernapas di dalamnya. Ulangan 20 nomor 10 nomor 11 nomor 12. Itulah yang diperhatikan pembawa agama Anda masuk ke Nusantara. Jadi di zaman Masehi ini, Tuhannya yang membunuh, nabinya yang membunuh hanya Islam. Tuhannya Islam dan Islam saja yang membunuh. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang membatalkan hukum Taurat, barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dibunuh karena telah membatalkan segala hukum yang ada, terutama hukum kekalku yaitu sunat. Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23, bukankah telah dikatakan di dalam kitab Nabi Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut maka dia akan dibunuh dari bangsa kita. Pertanyaan ditingkatkan levelnya, jangan yang murah tapi yang mahal. Nabi itu harus dari Yahudi. Apakah Muhammad orang Yahudi? Di dalam kitab saudara dikatakan Lukas 1 nomor 33, Yesus adalah raja selama-lamanya untuk kaum Israel. Tetapi Yesus kemudian mengatakan kerajaan Allah akan diberikan kepadamu. Yesaya 60, Yesaya 20 diterangkan bahwasanya nyanyian baru Tuhan akan datang dari Bani Khedar. Bani Khedar itu adalah keturunan Ismail anak kedua, dan nyanyian baru itu adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu Akbar. Udah suaranya cempreng, merepet mulu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turun ke sampah. Dia terlalu jauh dari materi. Pertanyaannya enggak dijawab. Suaranya lagi. Cempreng pula.
Merepet. Silakan yang selanjutnya, White Pooh. Ini Bang VP ya, silakan. Kuasai temanya ya, jangan lari ke tema, biar 20 jutanya terpecahkan. Oh, saya naik bukan karena duit. Saya naik karena ingin menjawab. Boleh Bang Zuma? Silakan. Saya naik karena menjawab. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi tadi saya sudah mendengar yang Bang Zuma katakan, Yesus datang untuk bangsa Israel. Aku siap. Apakah kami menyembah? Silakan. Apakah kami menyembah Yesus yang salah? Saya jawab tidak. Kenapa saya jawab tidak? Tadi Bang Zuma mengutip Matius 15 ya? Matius Ya, 28, aku datang Matius hanya untuk bangsa 24, Israel. Matius 19, iya betul. Matius 28. Iya. Ya. Tapi Bang Zuma lupa membaca di ayat terakhir. Apa bunyi ayat terakhir? Dengan iman kau diselamatkan. Wanita itu apakah bangsa Israel? Bukan. Tidak. Wanita itu di luar bangsa Israel. Tapi karena iman, dia diselamatkan. Begitu juga dengan saya. Kami. Saya bukan bangsa Israel. Saya bukan bangsa perjanjian. Tapi kami diselamatkan karena iman. Sesuai dengan Matius yang Bang Zuma bawa. Clear di situ Bang ya? Boleh saya tanggapi? Boleh ditanyakan? Oke. Saya akan jawab. Boleh. Yesus mengatakan iman besar kepada wanita Kanaan itu setelah wanita Kanaan itu mengatakan dirinya anjing. Betul? Oke, dia merendahkan dirinya. Enggak, betul, jangan terus. ditambah-tambahin. Yesus mengaminkan ketika wanita itu mengaku anjing. Betul? Coba baca ayatnya. Loh, kupikir Anda sudah paham. Loh, Anda belum paham. saya sudah baca, tapi di situ kalimatnya adalah kan gini. Adalah ada makanan itu yang Nabi jatuh Rasul. tidak kepada- Makanan itu Nabi Rasul. Loh. Roti yang dimaksud di situ adalah Nabi. Kita menafsir atau membaca? Kita Tapi kan silakan Bang aja. Zuma Silakan. katakan, Silakan. kita membaca. Saya membaca. Silakan Anda Yang saya baca. baca adalah di kesimpulan terakhir, dengan Adalah? iman engkau diselamatkan. Itu namanya orang Kristen. Tidak ada Orang dikatakan Kristen itu seperti itu. wanita Kapernaum. Tidak ada disebut seperti itu. Dia hanya mengatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Apa kehendak ibu tersebut? Anaknya sembuh. Diselamatkan. Anaknya sembuh. Jangan betul. ngadi-ngadi. Anaknya sembuh dari kerasukan setan. Betul? Betul nggak? Ya betul, anaknya sembuh. Betul. Kenapa dia sembuh? Karena dia mengaku sebagai domba atau sebagai anjing? Karena dia percaya Yesus. Ya, oleh karena itulah kemudian dia percaya dan dia mengatakan dirinya domba atau dia mengatakan dirinya anjing. Apa salahnya merendahkan Saya diri di tidak hadapan tanya Tuhan? itu, wahai saudaraku. Saya pertanyaan tanya, saya, Bang wanita Zuma, itu mengakui Anda dirinya kalau domba berdoa atau mengakui dirinya anjing? Saya jawab boleh? Ya Bang memang Zuma wajib. kalau berdoa meninggikan diri kepada Tuhan atau merendahkan kepada Tuhan? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Wanita itu mengaku domba atau mengaku anjing? Kalau kita berdoa, kita lebih baik Saya meninggikan diri tidak atau merendahkan butuh diri? jurus Paulus di sini, teman. Yesus membedakan domba. Domba itu Bani Yakub. Anjing itu di luar daripada Bani Yakub yang datang-datang menggonggong kepada Yesus, tapi bukan Bani Yakub. Domba hanya Bani Yakub. Pertanyaannya, ketika Yesus ditanyai apa jawaban Yesus? Aku diutus hanya kepada Bani Yakub, domba. Si bukan domba berkata, betul. Tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Kaget Yesus. Yesus mengatakan apa? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Ibu mengatakan dirinya domba atau anjing? Sampai Yesus kagum. Jawab. Pertanyaan saya. Loh, kok jadi bertanya? Saya jawab ya. Saya nggak bertanya. Ya, silakan. Saya menjawab. Saya menjawab. Ibu itu merendahkan diri. Saya tidak mengatakan Apakah salah kita merendahkan merendahkan diri diri? atau meninggikan diri. Ibu itu mengakui dirinya anjing atau mengakui dirinya domba? Ibu itu merendahkan dirinya. Makanya saya katakan,
Zuma? Ya, serius. Saya Merendahkan diri, bertanya, kan? ibu itu Pertanyaan saya, mengakui dirinya domba atau ibu itu mengakui dirinya anjing? ibu itu merendahkan diri dan Hal Tuhan. unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapa setan itu bekerja? Setan itu bekerja kepada para pendusta. Saya ulang pertanyaannya. Ibu itu mengaku dirinya domba atau mengaku dirinya anjing? Ibu itu merendahkan dirinya. Oke, diskusi tidak bisa dilanjutkan. Anda nggak jujur. Anda hanya melakukan sesuatu untuk melindungi iman saudara yang adalah iman guguk. Ingat saudara, ingat. Tipikal anjing itu, dia tidak mengenal siapapun. Yang penting siapa yang memberikan tulang, itulah yang dia tuhankan. Ketika makhluk roh datang melalui Paulus memberikan kenyamanan kepada Anda, sampai Anda tidak punya aturan dalam hidup, dalam beragama, karena sudah dibatalkan semuanya, maka dia Anda tuhankan. Andai saja yang datang kepada Paulus itu tadinya mengaku bernama Hercules, dan dia memberikan kenyamanan kepada si anjing, maka anjing pun akan menuhankan si Hercules. Bayangkan ketika Yesus Kristus ini datang kepada Paulus, babi menjadi halal, sunat tidak dilarang lagi, ibadah tidak perlu lagi, karena di dalam pengajaran Galatia 5 dikatakan, jangan lagi engkau mau diperhambakan oleh kuk penghambaan, sebab kita telah merdeka, sungguh-sungguh merdeka dari aturan-aturan Tuhan. Ibrani 6 nomor 1, Kolose 2 nomor 9, semuanya Paulus mengatakan dengan matinya Yesus maka kita telah dibebaskan dari hukum Tuhan dan segala aturan-aturan dari Tuhan. Efesus 2 nomor 15. Maka siapapun yang datang mengenakan kalian, si anjing ini akan mempertuhankan siapa yang mengenakan dia. Penjahat datang memberikan tulang, penjahatnya dijadikan Tuhan. Penjahat kemudian datang memberikan makanan, si anjing akan mempertuhankan daripada si penjahat tadi. Siapapun, itulah tabiat anjing. Makanya ketika kemudian ditanya, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, si anjing mengatakan, betul. Tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus tepuk dada dia. Besar imanmu ibu, jadilah seperti anjing yang kau inginkan. Sembuh anak si anjing. Berubah tidak dia menjadi domba? Tidak. Domba hanya makan rumput, anjing makan babi. Tidak pernah kemudian domba makan babi. Yang makan babi itu hanya anjing. Sampai sini saudara paham? Sampai sini. Boleh saya jawab? Silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi iman Kristen ya, tadi kan Bang Zuma katakan bahwa apakah kami menyembah Tuhan yang salah, Yesus yang salah? Saya jawab tidak. Pertanyaan saya gampang Bang Zuma, gampang banget. Kalau benar kata Paulus itu salah, kapan setelah Yesus datang orang melanggar hukum Taurat dicambuk dan dibunuh? Nggak pernah. Satu. Yang kedua, kalau Bang Zuma katakan orang Kristen tidak percaya hukum Taurat, pertanyaan saya, apa dasar orang Kristen mengaku dia berdosa? Kan orang Kristen tahu saya berdosa karena saya contoh mencuri, saya berzina. Itu di mana tertulis di hukum Taurat? Jadi hukum Taurat itu tetap ada. Karena itu sebagai tanda orang Kristen berdosa. Sekarang pertanyaan saya, kalau hukum Taurat nggak ada, berarti orang Kristen nggak ada berdosa dong. Sekarang clear di situ ya. Jadi iya, saya tanggapi boleh. Gimana? Sekarang tolong tunjukkan hukum Taurat itu tertulis di mana untuk orang Kristen. Dari kitab Kejadian sampai Hosea atau Maleaki, tunjukkan kepada saya di mana hukum Taurat itu datang untuk kalian, supaya kalian percaya diri, pede, GR gitu loh. Kalian ini cuman guguk yang nyamar-nyamar domba. Hukum Taurat itu hanya untuk domba Bani Yakub. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku kepada Bani Yakub
aturan-aturanku yang kuberikan kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Ente siapa rupanya? Kristen ini siapa? Dan tak ada orang Yahudi menyembah kepada Tuhan yang bergelar kemudian Kristus. Tuhan tidak pernah menyatakan dirinya dengan gelar Kristus itu. Tidak ada. Tuhan tidak pernah menyatakan kemudian bahwa namaku adalah Yesus Kristus. Nama Tuhan dengan gelar Tuhan yang datang kepada Bani Israel tidak pernah kemudian menyatakan dirinya dengan sebutan Kristus. Itu tak ada. Kitabnya orang Yahudi hanya mengatakan dirinya dengan nama El, Eloah, Elohim, Ya, Adonai, Adon, dan seterusnya. Tidak pernah Tuhan itu menyatakan dirinya dengan sebutan Kristus. Yang disebut Kristus itu Harun, Kores, Daud, Saul, Harun, Elisa, Salomo. Nama-nama yang saya sebutkan itulah yang bergelar Kristus. Sedangkan pencipta langit dan bumi yang datang menyatakan diri kepada nabi-nabi Yahudi tidak pernah menyebut gelar Tuhan dirinya sebagai Kristus, El Elyon, Elohim Elyon, Elah Elai, dan kemudian dikatakan Adonai Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh, kemudian Sabaoth, kemudian dikatakan lagi dengan Hakodes, dia yang maha suci, El Elyon, dia yang maha tinggi, dan seterusnya. Tidak pernah sekalipun Tuhan itu menyatakan diri, akulah Tuhan Kristus. Itu tak ada. Sebab kenapa? Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya adalah Mesia, Mosia. Mesia artinya adalah manusia yang diurapi. Mereka Bani Israel tidak pernah menyembah manusia. Apakah yang diurapi, dibedaki, disisirin, diceboin, diapain, tidak pernah. Yang namanya manusia mereka tidak pernah sembah, apapun ceritanya. Tapi kalau anjing, mau setan kek, mau apapun yang datang, setan kek, malaikat kek, manusia kek, kalau anjing sudah merasa nyaman, maka itulah yang dituhankan. Iblis sekalipun. Iblis sekalipun. Itu tabiat anjing. Siapapun yang memberikan tulang kenyamanan kepadanya, maka itulah yang disembah. EGP dia setan, EGP dia manusia, EGP dia tuyul, yang pasti dia berikan kepadaku kenyamanan hidup di dunia, maka itulah yang disembah. Itu tabiat anjing. Makanya domba itu hanya Bani Israel. Di luar Bani Israel yang sok-sokan percaya kepada Yesus, itu disebut guguk. Dan itu sudah kita buktikan di dalam data Matius 15 yang tadi. Pertanyaan masih ada? Silakan. Enggak, saya menjawab aja. Oke. Saya nggak akan bertanya. Oke, kita naikkan level kalau begitu. Pertanyaannya. Baik, saya bertanya kepada saudara. Oke. Benarkah Yesus berkata kepada Bani Israel, penyesat muncul bergelar Kristus? Sebentar. Sebentar Bang Zuma, sebelum saya jawab itu, sebentar. Pertanyaannya tadi, hukum Taurat hanya untuk Israel, perjanjian lama. Betul. Di kitab Musa. Yes. Betul. Pertanyaannya, kenapa orang Kristen percaya sama hukum Taurat? Saya baca ayatnya boleh? Boleh. Di Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa? Siapa ini yang dimaksud siapa? Artinya kan semua orang. Betul? Betul. Betul? Ya artinya siapa itu kan boleh saya dong. Betul? Silakan Anda merasa, baca aja terus. Nah, silakan sesuai Anda dengan merasa. Matius 5. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Oke. Lah saya Sahabat Bahar percaya Syukran. sama omongan Yesus. Makanya saya percaya hukum Taurat. Jadi itu dasar kami di luar bangsa Israel percaya sama hukum Taurat karena Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Satu ya. Yang kedua, Bang Zuma selalu tadi bawa domba guguk. Saya coba ngomong seperti ini, ya. Berbahagialah seperti ibu yang ditolong sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena iman engkau diselamatkan. Ya, karena iman engkau diselamatkan. Percuma kita mengaku kita manusia, kita makhluk agung, tapi kalau nggak diselamatkan, lebih baik kita merendahkan diri, tapi diselamatkan sama Tuhan Yesus. Artinya di situ apa kunci di situ di ayat Matius 15 itu? Iman.
Artinya siapapun dari bangsa manapun, mau lu dikatain apapun, kalau lu beriman sama Tuhan Yesus, engkau akan selamat. Yang kedua, silakan kalau Bang Zuma mau bertanya kepada saya jawab yang tentang Kristus itu. Oke. Saya kan jawab. Baik. Saya udah dengar saya urai dulu kebohongan Anda di Matius 5 ya. Izinkan saya untuk menjelaskan dan meluruskan pemahaman Anda. Saya jelaskan, Anda diam. Anda diam. Oke. Matius 5 itu Yesus tidak berbicara kepada semua orang. Matius 5, Yesus sedang duduk di bukit kemudian bersama dengan murid-muridnya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Orang yang hidup sesama Yesus, bukan eliteng, bukan pengikut elitut yang muncul di padang gulun, bukan. Kamu belajar Bible itu sampai tahun berapa dan sudah berapa puluh tahun Anda belajar? Kalau Anda belajar Bible, tolong tinggalkan doktrin dogma gereja biar Anda cerdas. Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya Bani Israel, bukan sedang berbicara dengan Bani Kamfret. Oke? Anda hanya menggunakan narasi-narasi seakan-akan Yesus berbicara kepada Anda. No, Yesus berbicara kepada muridnya. Makanya dia menganggap di luar Yahudi itu guguk. Anda mencoba untuk melakukan pelintiran dalil. Maaf, Anda sedang berhadapan dengan Bang Suma, orang yang sangat-sangat ditakuti oleh para pendeta dan pastor se-Indonesia. Anda mengatakan orang dibenarkan karena iman. Oh, bagus sekali bahasa Anda. Tetapi tengok siapa pelaku-pelaku yang ada pada saat itu berdiskusi dengan Yesus. Yang mau diselamatkan si anak, yang berdiskusi si ibu. Siapa yang sembuh kemudian ketika dia percaya ibu itu adalah anjing yang makan sampah? Ibu yang sembuh? Enggak, yang sembuh anaknya. Berarti kepercayaan ibu kepada Yesus sebagai Tuhan bagi Bani Israel mengakibatkan anaknya sembuh dari penyakit yang kerasukan setan. Kalau Anda mengatakan karena iman orang diselamatkan, betul. Tetapi iman tanpa perbuatan adalah buta. Iman tanpa akal adalah gila. Itulah Anda. Izinkan saya mengatakan itu, karena Anda beriman tanpa akal. Yesus berbicara di Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat walaupun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dari kerajaan langit. Ingat, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kok rupanya orang Indonesia juga terikat di sana? Yesaya 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan dengan Bani Kamfret, bukan dengan Bani Guguk, tetapi Bani Yehuda dan Bani Israel. Apa perjanjian baruku? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yakub, bukan Bani Guguk. Iman tanpa akal adalah gila. Asal imani saja tanpa ilmu itu gila. Jadi Matius 5, Yesus berbicara kepada muridnya. Sekarang mari kita urai. Apakah Kristen masih melakukan hukum Taurat? Tak ada satupun hukum Taurat yang dijalankan oleh Kristen, dan saya bisa membuktikan itu. Contoh, ketika di dalam hukum terutama 20 Keluaran nomor 3. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Sekarang muncul ilah yang memberikan kemudian guguk tulang. Ilah yang Anda gaungkan sekarang itu namanya siapa? Yesus Kristus. Apakah ilah itu ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Apakah ilah yang Anda sembah bernama Yesus Kristus itu adalah ilahnya Nabi Musa? Bukan. Ilah yang Anda sembah adalah dewa yang nusul menjadi manusia. Tertulis di mana? Di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9. Yang Anda sembah adalah dewa yang menjelma menjadi manusia. Sedangkan pencipta langit dan bumi Tuhannya Musa di dalam Yesaya 43 nomor 10 berkata, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada ilah yang dibentuk menjadi daging, baik sebelumku maupun sesudahku. Sedangkan yang kamu sembah adalah dewa yang menjadi daging.
Pertanyaan saya, Anda minta ditanya, pertanyaan saya, sebelum saya masuk ke pertanyaan pamungkas, apakah Anda sadar bahwa Yesus berbicara kepada muridnya di Bukit Zaitun dengan berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai muridku, abad pertama, di mana penyesat itu datang dengan memakai namaku Yesus dan berkata dengan gelarku Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Sadar enggak Anda itu? Bahwa Yesus berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus Kristus yang KW palsu. Silakan. Oke, gue jawab. Bang Zuma, tolong kasih saya penjelasan. Ya, apa arti, apa bedanya kata siapa dan kamu? Itu dulu. Siapa itu jelas, artinya nobody. Untuk all. Kalau kamu merujuk kepada orang-orang tertentu. Jadi jelas di Matius 5 dikatakan siapa. Artinya siapa itu untuk semua orang. Tidak ada pengecualian. Makanya kami sebagai pengikut Kristus, kami ngikutin kata Kristus. Kami nggak berani. Apa kata Yesus kami nurut. Satu. Yang kedua, gua percaya kata Yesus akan ada nabi-nabi. Sebentar. Sebelum kedua, tentang hukum Taurat titah pertama. Jangan ada gampang Bang Zuma saya jawabnya. Titah pertama atau perintah pertama mengajarkan jangan ada berhala lain kecuali Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Pertanyaannya, kenapa kami menyembah Tuhan Yesus? Karena jelas pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Nah, ini menarik ini. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis, satu-satunya orang di muka bumi ini yang Bapa di surga berbicara depan banyak orang hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan ketawa dong. Ya. Tuhan satu kan? Satu-satunya Musa berbicara. Sebentar Bang, sebentar. Saya nggak potong. Musa berbicara sama Tuhan, nggak ada yang melihat. Nggak ada. Siapa mau sebut nama siapa? Nggak ada. Tetapi hanya Yesus yang Bapa sendiri bersaksi atas dirinya 2 kali. Ya. Tuhan bersaksi kepada Tuhan. Bagus. Sebentar Bang. Bapa bersaksi pada anak. Gampang. Jadi gini. Jadi kami tidak melanggar hukum Taurat pertama karena kami tidak menyembah berhala. Kami menyembah sesuai dengan yang Bapa di surga sampaikan pada saat Yesus baptis. Kelar. Ya, jadi kami tetap mengikuti perintah hukum Taurat. Yang kedua, yang ketiga, saya jawab satu-satu. Tadi pertanyaannya, apakah saya percaya perkataan Yesus akan ada nabi-nabi palsu? Percaya. Terus pertanyaan di mana? Saya kembali lagi ya kepada yang tadi, iman tanpa akal itu gila. Hanya karena berdasarkan kata siapa. Oh ya benar, iman tanpa perbuatan akan mati. Mati tanpa akal? Yang mana? Kalau iman tanpa akal apa namanya? Ya iman tanpa perbuatan. Tanpa perbuatan mati. Kalau iman tanpa akal apa namanya? Saya nggak tahu, nggak tertulis. Iman tanpa akal gila. Oke. Nah, sekarang saya buktikan kepada kegilaan Anda. Sabar dulu, saya belum selesai. Lelucon Anda saya harus tanggapi yang tadi. Anda mengatakan silakan. Matius 5. Karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, ini Yesus sedang berbicara kepada orang yang ada di sekelilingnya waktu itu. Ini narasi yang muncul hari ini, yang tertulis hari ini, ucapan Yesus pada zaman itu di tengah-tengah muridnya. Anda itu gila. Anda membaca buku di mana buku itu bercerita tentang cerita yang terjadi di 2000 tahun yang lalu. Seakan-akan guru yang berbicara di depan kelas yang mengajar 2000 tahun lalu itu berbicara kepada Anda. Itu gila namanya. Izinkan saya mengatakan itu supaya Anda itu bisa sedikit tergelitik.
Yesus berbicara kepada orang yang hidup sesamanya. Maka ketika dia berkata, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat terhina di dalam kerajaan langit. Ente siapa? Ente tidak hadir di situ. Hanya karena Anda itu menyembah pengaruh dari makhluk roh yang mengaku Yesus Kristus, sehingga semua rambu-rambu Anda tabrak. Seakan-akan Yesus berbicara kepada Anda. Oke? Kembali kepada pertanyaan saya. Apakah Yesus mengatakan akan muncul Kristus palsu? Jangan Anda pelintir lagi ke nabi palsu, nanti Anda kena jantung. Apakah Yesus berkata kepada murid-muridnya Bani Israel, agar Bani Israel waspada kepada Yesus palsu? Iya atau iya? Silakan. Oke. Sebelum saya jawab itu, saya jawab iya. Bagus. Yang kedua, saya jawab dulu. Saya percaya dengan Alkitab. Yang kedua, saya paham kalimat Matius 5 tadi itu tentang Yesus berbicara sama murid-muridnya. Tapi kan Bang Zuma nggak jawab pertanyaan saya. Bang Zuma paham nggak beda kalimat kata siapa itu ditunjuk untuk apa? Apakah untuk banyak orang atau untuk satu orang atau hanya untuk 2 orang? Kata siapa itu ditunjuk untuk semua orang. Oh, betul. Seperti sekarang gini saya tanya. Siapapun mengibarkan bendera GAM di Indonesia akan ditangkap. Betul? Pertanyaan saya, siapa? Apakah itu menunjuk kepada 1-2 orang? Enggak kan? Kepada semua orang. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh gampang. Siapa? Benar. Siapa? Jangan ketawa dong. Gampang jawabnya. Siapapun yang mengibarkan bendera GAM di Indonesia akan ditangkap. Itu perintah negara. Pertanyaan saya, kata siapa itu merujuk kepada berapa orang? Apakah 1-2 orang? Kan enggak. Kepada semua orang. Udah clear ya, kata siapa di situ merujuk kepada semua orang. Di Matius 5. Boleh saya tanggapi itu dulu supaya tidak melebar. Yesus guru. Yes. Punya murid. Yes. Ada kelas dong. Yesus bersama muridnya di dalam kelas sedang terjadi proses belajar mengajar. Anda kemudian lewat di samping sekolah menggunakan sepeda kumbang, jendela kelas lagi terbuka. Yesus menerangkan kepada muridnya dalam kelas. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Mendengarkan itu, Anda tiba-tiba buang sepeda kumbang Anda, lalu kemudian melaksanakan aturan-aturan, tidak bisa membuat kemudian aturan main terkait dengan hukum Taurat. Gila ndak Anda itu? Gila ndak? Anda bukan murid. Anda hanya lewat di situ, itu pun kalau sesaman. Ini jauh 2000 tahun kemudian. Lantas Anda merasa, padahal dalilnya di Matius 9, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Dan Yesus berkata, barang siapa? Kepada siapa dia berkata? Kepada murid-muridnya. Ente sopo rek? Ente siapa? Hanya mengklaim. Kenapa Anda mengklaim? Karena Anda kudu jatuh cinta kepada Yesus Kristus yang datang dalam rupa roh yang keluar dari kubur. Saya kira itu sudah selesai. Jangan sampai Anda terlalu malu nanti. Kita tutup kasus itu. Itu adalah murid Yesus dengan Yesus. Kita nggak ada campur tangan di sana. Sekarang Kristus palsu yang Anda akui tadi, yes, Kristus palsu Anda sudah akui akan datang. Oke, nah sekarang apakah Anda percaya bahwa Kristus palsu itu akan menyesatkan banyak orang? Itu ucapan Yesus. Matius 24 nomor 5. Akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, mana banyak orang pengikut Kristus palsu itu? Silakan.
Tadi Matius berapa? Saya buka ayatnya. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Oke. Mana Matius, mana banyak orang yang telah disesatkan Kristus palsu itu. Oke. Silakan. Saya jawab. Silakan. Saya baca ayatnya ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya, benar kan? Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu ya. Oke. Jadi 11. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya, banyak orang yang disesatkan oleh Mesias palsu itu mana? Pertanyaannya siapa Mesias palsu? Kan belum ada. Mesias palsunya kalau udah jelas. Dia mengaku Mesias kan? Dia memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang, mana orang banyak ini sebagai pengikut Mesias yang disesatkan tersebut? Oke. Saya jawab, sampai hari ini saya belum melihat Mesias palsu. Loh, lihat orang banyak yang mengaku pengikut Mesias itu mana? Pertanyaan saya, ini kan Mesias palsu. Betul, saya bukan. Pertanyaannya harus tergenapi dong, harus tergenapi. Anda percaya ucapan Yesus itu? Enggak. Betul? Berarti harus tergenapi. Betul, harus tergenapi. Berarti harus banyak orang menjadi pengikut Mesias, menjadi pengikut Kristus. Mana orang banyak di atas muka bumi ini yang Anda temui sekarang ini bergelar pengikut Kristus? Mana? Ayo. Saya jawab. Silakan. Jelas dikatakan nubuatan itu pasti terjadi. Yes. Tapi pertanyaannya Bang Zuma, siapa yang tahu kapan itu terjadi? Loh, sudah terjadi kok, udah terjadi. Harus terjadi karena itu nasihat Yesus kepada itu nasihat Yesus kepada orang di abad pertama, muridnya. Harus ada orang yang datang membawa-bawa nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Harus. Dan orang ini, makhluk ini menyesatkan banyak orang sehingga orang-orang yang disesatkan itu dikelompokkan menjadi pengikut Kristus. Jangan segan terhadap kebenaran. Katakan hak yang hak, batil batil. Silakan. Saya jawab Bang Zuma. Silakan saudara. Ya. Saya kalau diskusi sopan, saya imani dan saya pastikan nubuatan Yesus pasti terjadi. Yes. Tapi pertanyaannya, kapan itu terjadi? Gak ada yang tahu. Oh salah. Sudah terjadi. Mau kubuktikan? Mau kubuktikan? Buktikan. Oke, baik. Mesias palsu. Oke. Saya buktikan. Saya buktikan. Saya buktikan. Baik. Silakan. Matius 24 nomor 3. Ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatangan kamu. Kalau yang datang itu kamu, bukan penyesat yang ngaku-ngaku kamu. Karena katamu banyak penyesat yang datang memakai namamu. Untuk membedakan antara penyesat dan kamu yang asli itu apa? Yesus menjawab di mana? Matius 24 yang sama, data nomor 27, 29, dan 30. Tanda-tanda kalau aku yang datang adalah matahari menjadi gelap, bulan kemudian tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Aku Yesus akan nampak sebagai anak manusia di tengah langit, dan seluruh manusia di atas muka bumi ini akan meratap. Seluruh manusia akan melihat aku di atas langit. Itu tanda kedatanganku. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus di padang gurun, apakah disertai dengan tanda-tanda itu? Jawab. Oh, itu maksud jawaban, itu pertanyaan. Oh yes. Gampang gue jawabnya. Ya silakan. Yes. Gampang. Silakan saudara, silakan. Yang pertama, ya, saya percaya dengan nubuatan Tuhan Yesus yang tertulis di 24 ayat ini. Matahari segala macam gue percaya, gue udah baca. Terus pertanyaannya, kalau begitu yang datang kepada Paulus
bukan Yesus dong. Karena tidak tertulis dengan demikian. Gua jawab, yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Karena Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk bertemu. Bedakan. Kalau abang tadi mengatakan kedatangan Yesus itu di ayat 27, abang nggak lihat di ayat di atasnya. Yesus datang untuk apa? Untuk menghakimi. Yesus datang ke Paulus bukan untuk menghakimi. Berbeda kasus, abang. Jadi di situ. Jadi yang datang kepada sekarang gue tanya abang, tertulis di mana, di ayat, di kitab manapun, mau di Al-Quran, Alkitab maupun apapun, kasih saya satu ayat yang mengatakan bahwa iblis bisa mencederai manusia. Nggak ada. Iblis hanya menghasut manusia. Iblis tidak bisa melukai manusia. Jadi saya buktikan yang datang kepada Yesus adalah, yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Karena apa? Bisa baca tidak ada satu Markus ayat 5 yang mengatakan apa? Bisa baca Markus 5. Markus 5 ayat. Baca aja dari nomor 1 sampai nomor 20 bagaimana iblis telah menyiksa kemudian seseorang. Iya, betul. Nah, berarti Anda mengatakan bisakah iblis menyiksa manusia? Bisa, itu buktinya. Bagaimana seorang manusia tersiksa dengan iblis? Dia memukuli dirinya sendiri dengan batu, memukuli dirinya dengan benda-benda keras. Itu bukti menyiksa. Sekarang bukan itu permasalahannya. Jangan konsentrasi aja dengan permasalahan ini. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Langit, kuasa-kuasanya akan berguncang. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Kira-kira kalau ada yang mengaku bertemu Yesus, datang kepada murid Yesus, "Ya paman, aku bertemu dengan gurumu Yesus loh." Percaya enggak murid-murid ini? Sedangkan tanda-tanda yang disampaikan oleh gurunya itu tidak ada. Apa itu? Kami juga semuanya di Indonesia akan melihat Yesus di langit. Semua manusia meratap. Dan matahari tidak bersinar lagi, menjadi gelap. Bintang-bintang berjatuhan. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Apabila Nabi Isa yang benar-benar turun akan menjadi pertanda hari kiamat disertai dengan tanda-tanda tersebut. Matahari kemudian tak bercahaya, bulan menjadi tak bercahaya, bintang-bintang bertaburan kemudian berjatuhan, gunung-gunung berterbangan dan seterusnya. Sama seperti Al-Quran. Kira-kira murid Yesus yang asli percaya nggak? Aku bertemu dengan Yesus loh. Masa? Yes. Apa katanya? Tiada kemilau seindah sangsil. Tidak bisa. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 24 yang sama, "Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu, Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sekiranya dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu." Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula nanti tanda kedatangan aku sebagai anak manusia. Makanya ketika Yesus asli yang datang menemui Paulus di abad pertama, maka kiamat terjadi pada abad pertama. Kenapa? Karena bulan tidak bercahaya lagi, matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang.
Tapi itu tidak terjadi, maka yang datang kepada Paulus yang membodohi miliaran manusia, itu bukanlah Yesus kami, tetapi itu adalah syaitan yang datang dengan membawa nama Yesus. Sampai di sini Anda paham? Sangat paham. Oke, gue jelasin. Silakan. Pertanyaan gue kepada Bang Zuma, di ayat 24 ini tentang penghakiman atau tentang apa? Tanda kedatangan Yesus. Iya, Yesus datang kedua kali untuk menghakimi, betul? Yesus datang untuk menghakimi, diikuti dengan tanda-tanda tersebut. Jadi kalau ada yang datang tidak mengikuti tanda-tanda itu, tidak diikuti oleh tanda itu, kata Yesus, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu akan melakukan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Tetapi kalau matahari masih bersinar, bulan masih bercahaya, bintang belum berjatuhan, ingat, itu bukan aku. Sahabat Bahar, syukran. Gimana? Ini dalil. Makanya kami sangat bersyukur ada Nabi Muhammad datang kemudian sebagai pembawa kabar gembira. Coba nasihat Yesusnya kita dengarkan. Aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Alhamdulillah, ketika Nabi Isa alaihissalam datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan dirinya Nabi, mengajarkan dirinya Rasul, dan kami pengikutnya kemudian yang menyembah kepada pencipta langit dan bumi, sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melontarkan iman kepada kami untuk beriman kepada Nabi Isa. Dan kami beriman bahwa dia adalah sosok yang lahir di tengah Bani Israel tanpa ayah, datang dengan berbagai macam mukjizat. Dia diutus kepada Bani Israel sebagai Nabi dan Rasul terkemuka di dunia dan akhirat. Sampai hari ini kami memuliakan beliau, kami menemani beliau. Beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasul yang dimuliakan oleh Allah, datang di tengah-tengah Bani Israel, tapi dihinakan, bahkan dianggap dia Tuhan oleh orang-orang yang pemikir lemah. Maka ketika dia mengatakan dia akan menyertai aku selama-lamanya, alhamdulillah, kami sampai mati akan beriman kepada Yesus. Dia adalah Nabi dan Rasul yang diutus kepada Bani Israel sebagai hamba Allah. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Hanya umat Islam yang berani mengatakan Yesus manusia mulia yang tak tersentuh oleh ludah orang kafir, tak tersentuh oleh tamparan orang kafir, tak tersentuh oleh tombak orang kafir, tak tersentuh oleh tonjokan orang kafir, yang tidak pernah tersentuh dengan upaya penelanjangan terhadap dirinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kami berlindung kepada Allah untuk mencegah perbuatan-perbuatan keji terhadap beliau. Maka apa kata Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14? Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan disibukkan dengan memuliakan aku, bukan dengan menghinakan aku. Orang Kristen ditanya, siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib? Yesus. Siapa yang kemudian ditampar dan diludahi? Yesus. Siapa yang ditonjok kemudian kepalanya dipukul pentungan? Yesus. Siapa yang dibagi-bagi pakaiannya sehingga dia telanjang? Yesus. Siapa yang ditombak sehingga dia mati di atas pohon? Yesus. Siapa yang mati terkutuk? Yesus. Bangga kalian dengan ucapan iman-iman kalian yang tanpa akal itu. Sedangkan dia menubuatkan, apabila roh kebenaran itu datang dan menghinggapi manusia-manusia, Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, maka mereka akan memuliakan aku, bukan menghinakan. Apa artinya air mata terkucur di gereja dengan penderitaan? Yes, nonsense, bullshit. Yesus itu adalah hamba Allah. Dia wakil Tuhan. Jangankan untuk menghancurkan Bani Israel, dunia ini pun bisa dihancurkan oleh beliau hanya dengan mengangkat kedua tangannya. Ya Rabb, ya Tuhanku pencipta langit dan bumi, turunkan malaikat untuk menghancurkan mereka. Boro-boro dia yang dihinakan, dia dibunuh. Dia mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31,
Penguasa dunia, Yohanes 14 nomor 30. Penguasa dunia telah datang, yaitu iblis. Dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Yudas tidak berhasil dong. Tentara Romawi tidak berhasil dong. Imam kepala mahkamah agama orang Farisi tidak berhasil dong. Yes. Karena kata Yesus, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Dengan kata lain, gagal. Berarti yang disalib aku, bukan. Iblis tidak berhasil. Aku diselamatkan oleh Tuhanku. Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sangat-sangat serius kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Jadi siapa yang Anda sembah yang bernama Kristus tadi? Ingat, di luar Yahudi adalah gugup. Siapapun yang memberikan kenyamanan, si anjing akan menuhankannya. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Di dalam Yeremia 50 nomor 17, yang mendapatkan titel domba hanya Bani Yakub. Di luar Bani Yakub, yang nyamar-nyamar Bani Yakub disebut serigala. Siapa yang mendirikan agama Kristen? Serigala. Ada data Bang Suma? Ada. Izinkan saya menguraikan data itu. Kejadian 49, sebelum meninggal, Yakub memanggil ke-12 anaknya. Lalu kemudian Yakub memberikan sabar. Udah kepanjang. Sabar, 1 menit. Gantiin Bang. Sabar. Oke. Kejadian 49, Yakub memanggil anak-anaknya dan menubuatkan anaknya satu-satu. Isyakar dipanggil, matanya dipanggil, kemudian Gad dipanggil, Naftali dipanggil, lalu kemudian Yusuf dipanggil, Benyamin dipanggil. Diterangkan nubuatan-nubuatannya, satu-satu diterangkan. Tibalah kemudian diterangkan tentang Benyamin di data nomor 27. Setelah diterangkan bahwasanya anak-anak yang lain satu-satu diterangkan bla bla bla, tiba Benyamin. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi dia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia akan membagi-bagikan rampasannya. Keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala, tukang rampas. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku, aku adalah keturunan dari Benyamin. Keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Paulus mengaku keturunan dari serigala. Apa perilaku Paulus? Mengambil hukum Taurat lalu melemparkan, membagi-bagikannya kepada non-Yahudi. Jedar. Makanya tadi di awal kita membahas hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk Bani Israel saja. Kenapa ada di Kristen? Karena pendiri agama Kristen yang merampas Taurat itu dan membagi-bagikannya kepada orang yang diinginkan. Itulah yang terjadi. Oke, kembali kepada tema. Kristus yang Anda sembah itu bukanlah anak Maria. Silakan. Syukran, sahabat Zul. Barakallahu fiik. Gua jawab semuanya narasi Bang Zuma 1 jam tadi. Gua diam ya. Bukan 1 jam kawan, 1 minggu. Oke. Silakan. Jawabannya sangat gampang, sangat easy. Yang pertama. Tapi tidak benar. Kenapa Yesus harus mati? Oke, saya nggak potong kan, dong, sabar. Enggak, cuma nyeletuk aja. Yang pertama. Ya, lanjut. Kenapa? Oke. Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus harus mati? Di perjanjian lama Bang Zuma, ingat. Kalau Bang Zuma pernah dengar cerita Musa. Bangsa Israel Bangsa Israel selamat karena apa? Karena sewaktu itulah diturunkan Tuhan kepada di tanah Mesir.
Karena darah bangsa Israel selamat. Oke? Itu Bapa di surga sama bangsa Israel. Tuhan Yesus disiksa yang tadi Bang Zuma katakan, keluar darahnya Bang. Ngocor tuh darahnya. Dengan darah Yesus kami selamat Abang. Karena tadi yang sepakat di Matius 15. Dengan iman engkau akan selamat. Satu. Yang kedua, bagaimana kita membedakan Mesias palsu sama Mesias palsu atau Mesias atau yang benar? Saya katakan yang datang kepada Rasul Paulus adalah Tuhan Yesus yang asli dan benar. Buktinya apa? Sangat jelas. Di Matius 24 di situ dikatakan mereka hanya bernubuat tapi tidak mau menderita. Di Kisah Para Rasul 9 jelas. Aku sendiri akan menunjuk kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Perbedaannya di situ. Apakah Paulus mau menderita karena nama Yesus? Mau. Buktinya apa? Paulus mati karena menyebarkan firman Tuhan. Clear. Itu bedanya. Perbedaannya cuma satu. Ya, bagaimana membedakan kita tahu itu Tuhan Yesus asli atau enggak? Di penderitaan. Karena yang namanya kasih, yang namanya cinta itu harus ada buktinya. Apa buktinya penderitaan? Kalau cuma ngomong doang seperti tertulis, orang-orang yang menyebut nama Tuhan Yesus tidak selamat, itu maksudnya apa? Itu cuma omong doang, omdo. Tidak ada perbuatan. Karena orang Kristen itu bukan hanya berseru kepada Tuhan Yesus, tapi juga mengimani Yesus adalah Tuhan. Itu perbedaannya. Clear di situ. Saya jawab semuanya yang Bang Zuma katakan. Sangat easy. Ada lagi Bang Zuma? Oke. Jadi ini mau gereja. Ini jawaban orang yang putus asa. Orang yang sudah putus asa loncat ke darah. Imamat yang parah lu. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada Bani Israel apabila mereka hendak kemudian mempersembahkan korban penebus dosa kepada Tuhan, agar mereka kemudian mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. Tidak ada manusia. Imamat 18 nomor 20, sabar. Jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Dan tidak ada pengajaran nabi-nabi mempersembahkan penebus dosa menggunakan manusia. Hanya penyembah dewa Molok, sabar, yang mempersembahkan darah manusia. Yesus memerintahkan mempersembahkan apa? Baca Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada kepada imam, lakukanlah persembahan seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa yang diperintahkan Nabi Musa? Imamat 2. Sabar. Nanti giliran Anda. Martin sabar dulu ya, satu-satu kita selesaiin dulu ya, sabar. Ya. Jadi langsung Yesus mengajarkan mempersembahkan kurban hewan. Itu yang pertama. Kemudian ketika Anda mengambil data di dalam kitabnya orang Yahudi, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Tadi sudah saya katakan kepada saudara, kalau orang Kristen penyembah Kristus ini bernarasi supaya dianggap mereka benar, mereka akan mencomot-comot dalil di kitabnya Yahudi yang tak ada hubungannya dengan mereka. Yesus ingin dibunuh, itu bukan karena tebus dosa, bukan. Yesus ingin dibunuh karena mereka orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh bangsa Roma. Di mana itu tertulis? Baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Hari ini juga Imam Kayafas, imam besar Yahudi, bernubuat bahwa Yesus harus mati demi untuk bangsa Israel, agar bangsa Israel tidak dirampas oleh orang Roma. Itulah alasannya kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Nabi Paulus, mati mengenaskan. Itu karena menggenapi nubuat. Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang menghilangkan hukum sunat kulub, maka dia harus dibunuh, dihilangkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan hukum perjanjian kekalku.
Galatia 5 nomor 2, dia membantah perjanjian kekal Tuhan. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Dia menantang Tuhan, maka Tuhan mengatakan barang siapa yang menghilangkan hukum sunat, maka dia harus dibunuh, dilenyapkan dari sebangsanya. Karena dia telah memberitakan untuk menghilangkan perjanjian kekalku. Yang ketiga, Ulangan 18 nomor 19 nomor 20. Barang siapa yang berkata mengatasnamakan diriku, tetapi aku tidak pernah berfirman kepadanya, maka dia harus dibunuh. Paulus sedang menggenapi itu, kawan. Jangan salah tafsir ente. Demikian. Ya udah, gue mau turun. Silakan. Diskusi lagi, tapi gini Bang, cuma gue jawab. Silakan. Ya, terima kasih waktu diskusinya. Sama-sama. Gini. Ya. Sebentar sebelum saya turun gini. Di kitab Musa, ya kan, abang ini jangan standar ganda, abang ini harus fokus. Di kitab Musa kan dikatakan, abang katakan, itu perintah hanya untuk bangsa Israel, betul? Yes. Betul? Ya. Yes. Artinya pengorbanan dalam pengorbanan hewan itu hanya untuk bangsa Israel. Terus pengorbanan itu manusia untuk siapa? Semua bangsa. Dari mana firmannya? Semua bangsa. Dari mana firman Tuhan bahwa menebus dosa untuk bangsa menggunakan manusia? Oke. Tadi ketawa mulu. Sebentar. Oke, panggil Yesus Kristusnya, Bang, yang datang ke padang gurun itu masuk ke tubuh Anda untuk hadapi saya. Bentar. Ya, pakai bahasa roh mungkin. Saraba-raba kamu kuraba aku meraba kamu, kita sama-sama meraba-raba. Sebentar. Ya. Ada ayatnya, sabar. Silakan. Gak kuat aku. Kenapa hostnya ketawa? Hostnya suka sama siapa? Sama Zuma atau sama saya? Sama kamu, caramu. Dia suka caramu, kawan. Anda mau ke gereja, mungkin sudah waktunya sekarang, silakan. Oh ya sudah, nanti kita diskusi lagi. Baik. Nanti gua kasih ayatnya. Siap saudara. Thank you ya semuanya. Iya, sehat selalu. Siang. Makasih. Iya. Ingat, kita nanti belajar lagi sama-sama ya. Jangan bosan ke sini. Nggak kuat. Ayo, siapa lagi yang sudah bosan di Kristen, silakan naik. Saudara-saudara yang sudah pulang dari gereja atau mau ke gereja sore, mampir dulu ke sini ya. Naik ke sini minta, Bang Suma, saya mau ke gereja, Bang. Iya, dari sekte mana? Saya mau debat sama pendeta. Iya, ada pertanyaan nggak buat pendeta, Bang Suma? Ajarin dong. Gitulah. Naik sini lah, teman-teman. Ya, itu bagi yang udah bosan di Kristen ya, silakan debat pendetanya. Minta materi sama Bang Zuma. Ini Pak Martin kita naikin lagi ya, yang tidak sabaran dari tadi, motong-motong mulu. Ya Pak, selamat bergabung Pak. Terima kasih buat waktunya. Ya, kalau naik di room kayak gini tuh sabar ya Pak ya, satu-satu biar tertib, oke? Lain kali tolong dikondisikan ya. Terima kasih. Iya, mau bertanya sama Bang Suma, sama si Suma itu. Ya, silakan, minimal 10 pertanyaan silakan. Satu aja dia tidak bisa jawab itu. Ya, saya mau tanya nanti. Kalau dia memang tahu Al-Quran, saya tanya. Silakan.
Al-Quran dengan hadis dengan apa itu supaya dia jangan ngoceh tentang Alkitab, yang bodoh dia itu. Al-Quran itu ilmu yang sangat tinggi, itu kalamullah. Iya, Al-Quran kalau orang kesulitan atau orang kesusahan untuk memahami, mungkin karena orang itu masih perlu belajar, perlu mengkaji dan seterusnya. Jadi kalau saya tidak bisa jawab itu karena itu kalimat Allah, bukan kalimat manusia. Berbeda dengan Bible. Semua semua orang bisa paham. Yang penting pakai kritik agama orang, tapi agama lu sendiri lu tidak tahu. Iya, karena agama saya itu berat, ilmunya tinggi, nggak sembarangan orang bisa paham. Lu aja nggak tahu Al-Quran. Kan saya sudah bilang, Al-Quran itu kalimat langit. Yang untuk memahaminya itu harus dengan ilmu. Sedangkan Bible tidak perlu ilmu, cuman doktrin dan dogma. Itu perbedaannya. Lu sumpahin sama Tuhan logika saja, doamu itu mana? Tuhan logika lagi sehat. Ya buktinya dia sudah murtad. Tak ada bencana yang paling besar di atas muka bumi ini selain kehilangan iman. Orang boleh kehilangan harta, orang boleh kehilangan istri, orang boleh kehilangan anak-anak, boleh. Tapi kalau kehilangan iman, itulah musibah terbesar yang terjadi kepada manusia. Karena dia aman-aman aja. Ya, orang-orang kafir memang aman-aman aja. Kenapa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Di dunia ini orang-orang kafir itu hidup laksana di surga. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Apa yang lu omong itu gak nyambung. Silakan aja, silakan. Saya tanya, kalau lu tahu tentang Al-Quran, saya tanya. Kalau saya tidak tahu itu karena ketinggian ilmu Al-Quran dan keminiman ilmu saya. Bodoh, jangan alasan. Iya, satu ketika Muhammad memberikan darahnya kepada sahabatnya untuk simpan. Tetapi sahabatnya itu meminum darah dan kencing. Saking cintanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dia benar-benar mencintai Rasulullah. Berkata, kalau kamu meminum darahku, maka engkau tidak akan ke neraka, tetapi melainkan tidak ada seperti itu dalilnya. Nggak ada dalilnya kayak begitu. Nggak ada. Jangan kamu menipu di sini. Dalilnya itu tidak ada. Justru dalilnya Rasulullah minta dibuang. Iya, tapi diminum. Kenapa dia minum? Ada yang perintahkan tidak? Iya, makanya. Enggak, saya tanya, dia minum karena dia diperintah tidak? Saya belum Dia meminum diperintah tidak? Tidak diperintah, disuruh. Tidak diperintah. Disuruh buang kan? Belum bertanya. Disuruh buang kan? Disuruh buang kan? Disuruh buang atau disuruh minum? Saya belum bertanya. Disuruh buang atau disuruh minum? Tadi kan Anda berbohong. Simpan, bukan buang. Tadi Anda berbohong. Disuruh minum. Disuruh simpan. Tapi mana dalilnya disuruh simpan? Silakan tunjukkan dalilnya kepada saya. Dia disuruh simpan. Silakan. Dalil. Disuruh simpan, tetapi dalil. Sebutkan dalilnya di mana? Bahwa Muhammad berkata kalau dalilnya di mana? Yang meminum dalil. Jangan habiskan waktu saya, kawan. Saya minta dalil. Begini. Boleh saya minta dalil? Al-Quran itu dilarang untuk meminum darah. Yes. Tetapi Muhammad berkata, siapa meminum darahku dia tidak akan ke neraka. Mana dalilnya bahwa dia memerintahkan kemudian orang minum darahnya? Mana? Lu tidak tahu ya? Iya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalau saya kasih tunjuk dalilnya, bagaimana? Mari, silakan. Mari. Tunjukkan. Ini mana? Baca Al-Quran, hadis ya seperti ini. Anda boleh di toilet di pinggir sudut kanan, tunggu nenek-nenek habis itu Anda cebokin. Tapi saya minta dalil, Anda tidak kasih dalil. Hadis lu sendiri lu tidak tahu. Saya minta dalil, Anda tidak kasih dalil. Kalau saya berbicara Bible, saya kasih dalil. Hebat. Yang lu kasih tunjuk itu dalil itu lu punya otak. Silakan, kamu tunjukkan dalil. Silakan. Itu yang lu punya otak itu. Kalau kami di gereja itu anak sekolah minggu saja paham. Iya. Emak-emak ya. Bentar. Boleh Anda salah. Iya, jadi Anda ini tidak paham tentang Al-Quran. Pak Martin,
Kami tidak membiarkan Anda berbicara sebelum menunjukkan datanya. Tidak tahu silakan Anda tunjukkan ke saya, silakan. Saya butuh Anda hanya diperkenankan menunjukkan data, bukan bacot. Saya butuh dalilnya. Saudara, saya butuh dalilnya. Mana? Mana? Dalilnya mana? Iya, kalau ada bagaimana? Iya, tunjukkan aja. Ini. Katanya orang pintar, orang hebat. Kami tidak butuh bacot, kami butuh data. Silakan. Kesempatan Anda hanya untuk menunjukkan data. Selain itu silakan turun. Kata kawanku Al-Andian, otak Anda itu cuma 0,2%. Kata kawanku, otak Anda cuma 0,2% katanya. Mana dalilnya? Kalau saya mengatakan Kristus palsu kan saya bawa dalil. Matius 24 nomor 24. Kan gitu, Bang. Loh, dalilnya ada Matius 24 nomor 24. Lucu ente, dalil ada Anda tolak. Dalil tak ada Anda katakan ada. Lu tidak paham ceritanya itu, lu tidak paham. Ya sudah, coba Anda jelaskan ke saya, silakan. Lu tidak tahu. Silakan Anda jelaskan. Cerita terhadap mutiara yang saya sampaikan kepada babi. Oh, itu ucapan Yesus kepada orang Roma. Karena Anda itu ucapan mutiara ke babi percuma. Anda tahu kalau kami orang Kristen keluarkan mutiara ke babi itu percuma. Jadi buat apa dijelaskan sedangkan Anda Pak Martin, Anda hanya bisa open cam ya. Loh, Bang Zuma hilang. Ini serius Bang Zuma kena tombak ya? Waduh. Wah, kena tombak guys. Kena tombak. Bentar. Bang Zuma ganti akun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Akulah Bang Zuma yang kamu tombak. Oke, sahabat-sahabat, kita masih lanjutkan lagi materi kita. Belum ada yang sanggup ya. Dari pagi kita sudah kurang lebih 4 jam. Belum ada satupun dari teman kita yang bisa membuktikan bahwa yang mereka sembah itu adalah anak Maria. Tetapi justru cenderung kemudian mereka sesak napas, ya, lambung asamnya naik, urat asamnya juga kambuh, ya. Itu yang terjadi dari sekian banyak kemudian peserta yang hadir di sini. Tak ada satupun mereka yang bisa memberikan argumentasi yang berdasar kepada ilmu yang masuk akal, yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan Bible itu sendiri. Malah yang kita lihat, mereka memperlihatkan pertentangan terhadap Bible. Mereka menentang apa yang ada di dalam Bible mereka.
dan mereka mencoba untuk menggunakan doktrin agama yang justru bertolak belakang dengan dalil kitab agama. Jadi dalil di dalam kitabnya bertentangan dengan apa yang diuraikan. Karena sejatinya selama ini yang kita lihat, apa yang mereka tegakkan itu mereka tegakkan kemudian tidak berdasar terhadap pengakuan atau pengajaran Yesus itu sendiri. Sehingga yang kita lihat saudara-saudara kita ini kesulitan untuk